Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita, dan tidak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, saya ambil dari kitab 2 Timotius, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kitab 2 Timotius adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Paulus sebelum dia menghadap Bapa di surga. Tentu waktu dia menulis kitab ini, pengalaman pelayanannya sudah begitu luas, begitu banyak, dan umurnya pun sudah cukup tua. Tentu di dalam surat 2 Timotius ini, dia mengungkapkan isi hatinya sebagai hamba Tuhan yang senior kepada hamba Tuhan yang lebih muda. Saudara-saudaraku, di dalam ayat pertama ini, Paulus menyampaikan keyakinannya tentang panggilannya di hadapan Tuhan, supaya Timotius penerima suratnya ini begitu mengerti, tahu dengan jelas bagaimana keyakinan Paulus tentang panggilannya. Sehingga dimulai di dalam ayat ini tentang dirinya. Dia menyebut bahwa dia adalah Paulus. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara. Dia berkata, Rasul Kristus Yesus. Dia menyebut dirinya Rasul Kristus Yesus. Rasul itu berasal dari bahasa aslinya, yaitu apostolos, yang tentu berarti seorang utusan, di mana otoritas berada di tangan pengutus. Kalau dia menyebut dirinya adalah Rasul Kristus Yesus, berarti dia adalah utusan Kristus Yesus, di mana otoritas berada di tangan pengutus, yaitu Kristus Yesus. Dia tidak pernah ragu waktu dia sudah tua, waktu dia sudah banyak pengalaman dalam melayani Tuhan, bahwa dia adalah utusan Kristus Yesus, yang pengutusnya itu mempunyai otoritas terhadap dirinya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, di dalam ayat ini kita tahu jelas bahwa Paulus mengakui dirinya utusan Allah sebagai Rasul Kristus Yesus, itu karena kehendak Allah, bukan karena kehendaknya sendiri. Karena tidak pernah Paulus bercita-cita menjadi seorang rasul. Bahkan kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul, bagaimana Paulus ini yang dulunya bernama Saulus berusaha menghancurkan kekristenan. Dia mengejar-ngejar orang Kristen, berusaha membunuh orang Kristen,
memasukkan orang-orang Kristen itu ke penjara. Tetapi di tengah perjalanan menuju kota Damsyik, Tuhan menjumpai dia, menyelamatkan dia, dan mengangkat dia menjadi utusannya. Dan sejak itulah Paulus itu meyakini bahwa dia adalah Rasul Kristus Yesus ataupun utusan Kristus Yesus. Kalau dia mengaku dia sebagai seorang rasul, tentu berhubungan erat dengan keadaan atau situasi dia pada waktu itu. Kita tahu saudara-saudara, pada waktu dia mengucapkan bahwa dia adalah Rasul Kristus Yesus, Paulus itu sudah cukup tua. Tetapi walaupun dia sudah tua, dia tidak pernah ragu akan panggilan dia bahwa dia adalah utusan Kristus Yesus. Mulai dari Kisah Rasul pasal 9, pertobatannya di dekat kota Damsyik itu, sampai umurnya sudah tua, dia tidak pernah ragu akan panggilannya sebagai Rasul Kristus Yesus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan saudara? Setelah kita menjalani kehidupan kita, apakah ada keraguan kita tentang panggilan Tuhan untuk kita? Mungkin saudara dipanggil sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penginjil, sebagai seorang guru agama, atau mungkin panggilan yang lain. Di dalam perjalanan waktu, apakah kita ada keraguan tentang panggilan kita itu? Atau sama seperti Paulus ini, perjalanan waktu yang panjang, tidak pernah meragukan tentang panggilan Tuhan untuk dirinya sebagai utusan Kristus Yesus. Dan yang kedua, saudara-saudara, pada waktu dia menulis surat ini, Paulus ini sedang ada di penjara di kota Roma. Tentu tidak pernah enak di penjara itu. Apalagi penjara pada waktu itu sangat sulit. Penderitaan yang besar. Tetapi walaupun dia mengalami penderitaan di penjara yang sulit, tidak pernah meragukan tentang panggilan Tuhan untuk dirinya. Walau di penjara itu pun dia yakin bahwa dia adalah utusan Kristus Yesus. Bahwa Kristus itu berotoritas untuk dia. Walaupun dia sedang mengalami penderitaan yang berat di penjara. Demikian juga kita hari ini, saudara-saudara. Apakah seandainya ada penderitaan yang kita alami, mungkin penderitaan secara fisik, mungkin juga penderitaan secara mental, apakah itu nanti meragukan panggilan kita di hadapan Tuhan? Apakah penderitaan itu membuat kita ragu, benarkah panggilan Tuhan untuk diriku? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memanggil kita. Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang setia, menjadi orang yang taat, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah. Mungkin ada penderitaan, tapi penderitaan itu tidak pernah membuat kita ragu akan panggilan kita. Perjalanan kita di dalam hidup di atas muka bumi ini sebagai pelayanan Tuhan mungkin mirip kalau kita naik mobil perjalanan jauh,
Kadang-kadang mobil kita mogok. Kadang-kadang mobil kita mengalami hambatan. Mungkin ada longsor, mungkin ada macet. Tetapi kadang-kadang mobil kita berjalan di jalan yang bebas hambatan. Semuanya harus dijalani. Semuanya itu menjadi indah. Karena Tuhan memanggil kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, selain kedua hal di atas, Paulus pada waktu itu mengalami kesepian. Banyak teman-temannya meninggalkan dia. Sebagian temannya itu meninggalkan karena melayani ke tempat yang lain. Tetapi ada juga teman-temannya meninggalkan dia karena mencintai dunia ini. Namanya adalah Demas. Murid yang dikasihinya Timotius sedang jauh berada di Efesus. Tentu pada waktu itu Paulus yang sudah tua, sudah menderita, dan dalam kesepian. Tetapi di dalam kesepian seperti itu, dia tidak pernah ragu bahwa dia adalah utusan Kristus Yesus, Rasul Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bisa jadi saudara juga, saya juga mungkin pernah mengalami kesepian, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Mungkin mereka meninggalkan kita karena tugas, karena pelayanan, atau karena memang dia meninggalkan kita. Mungkin ada yang mencintai dunia ini. Dalam keadaan sepi seperti itu, bisakah kita katakan saya ini tetap utusan Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, walaupun saya mengalami kesepian? Saudara-saudaraku yang keempat, kita tahu pada waktu itu Paulus sedang menghadapi kematian, dan kematiannya adalah kematian secara martir. Darahku sudah mulai dicurahkan, kata Paulus. Tidak lama lagi setelah dia menulis surat ini, dia mungkin akan mati dan mati secara martir. Tetapi menghadapi kematian itu pun, dia tetap katakan saya ini adalah Rasul Kristus Yesus. Walaupun jenis kematian yang dia hadapi, kematian martir, dibunuh. Tetapi itu tidak pernah menyurutkan keyakinannya, melemahkan keyakinannya bahwa dia adalah utusan Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, banyak orang, termasuk ada orang Kristen juga, waktu menghadapi kematian, dia mulai memikirkan soal kematian itu saja. Tetapi dia tidak lagi memikirkan soal indahnya panggilan Tuhan, bahwa kita dipanggil itu sebagai utusan Kristus. Itu adalah panggilan yang mulia. Hari ini kita belajar, saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai utusan Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, walau umur bertambah tua, walau kemungkinan kita mengalami penderitaan, dan juga mungkin kita mengalami kesepian, dan juga mungkin mengalami sakit penyakit dalam tubuh kita, jangan pernah meragukan bahwa kita ini adalah seorang utusan Tuhan, dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya. Dan kalau Tuhan memanggil, itu adalah panggilan yang indah. Dan kalau Tuhan memanggil, itu adalah satu kehormatan. Dan kalau Tuhan yang memanggil, itu adalah panggilan yang menentukan bagi kehidupan di dunia ini. Terpujilah Tuhan yang sudah memanggil kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau yang sudah memanggil Paulus
menjadi utusan-Mu. Engkau juga memanggil kami menjadi hamba-Mu. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, biarlah keyakinan kami akan Tuhan semakin hari semakin mendalam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudara, kalau ada pergumulan dan ingin saya doakan, boleh menghubungi nomor HP saya 0853 71 72 7140. Dan kalau Bapak Ibu dapat berkat dari firman Tuhan ini, bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari saya, Pendeta Antoni Tarigan.